Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Ibu. Di sini kita akan bahas mengenai bab selanjutnya, yaitu listrik dinamis. Sebelumnya kita belajar listrik statis, yaitu listrik diam pada benda-benda netral, misalnya rambut, penggaris, kain wol. Kalau saling digosok, maka elektronnya akan berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sehingga benda tersebut bermuatan listrik. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir, yang terdapat pada rangkaian listrik yang ada di rumah kita. Hampir semua peralatan elektronik menggunakan baterai sebagai sumber daya. Pernahkah Ananda mendengarkan musik menggunakan headset? Kita bisa mengatur volume suaranya. Kenapa? Padahal peralatan kita masih terhubung dengan baterai yang sama. Lalu, kenapa suaranya bisa berubah? Mari kita pelajari variabel apa saja yang bisa menyebabkan hal tersebut. Kita lihat arus listrik dalam penghantar. Arus listrik terjadi karena beda potensial. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Perhatikan gambar berikut. Ada suatu rangkaian listrik, di sini mengalir arus listrik, dikatakan listrik dinamis. Ada sumber dayanya, yaitu baterai, memiliki kutub positif. Mengalir arus listriknya dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan arah arus elektron dari kutub negatif atau beda potensial rendah ke potensial tinggi kalau ada. Ini gambar berikutnya, listrik dinamis A ke B adalah arus listrik karena potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektronnya dari B ke A. Arus listrik dapat diartikan bahwa jumlah muatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Sehingga secara matematis persamaannya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan Q dibagi T. Keterangannya, I adalah kuat arus, satuannya ampere atau disingkat A besar. Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, disingkat C besar. T adalah waktu, satuannya sekon atau detik, disingkat S kecil. Contoh, berapakah kuat arus yang mengalir pada A? Muatan 550 coulomb mengalir selama 5 menit. Yang B, muatan 60 mikrocoulomb mengalir selama atau dalam waktu 3 detik. Diketahui muatan 550 C, kita tulis Q sama dengan 550 C selama 5 menit, berarti kita tulis T kecil sama dengan 5 menit dijadikan detik. 5 kali 60 S sama dengan 300 sekon atau 300 detik. Yang ditanya apa tadi? Kuat arus, berarti yang ditulis I berapa?
dijawab, kita tulis rumusnya. I sama dengan Q dibagi T. Q-nya tadi 550 C dibagi 300 S. T-nya ya 300 S. Hasilnya 0 sama 0 kita coret atas dan bawah, sehingga tinggal 55 dibagi 30 dibagi 5 masing-masing, 11 dibagi 6 jadinya ampere. 11/6 ampere. Kita jadikan desimal sama dengan 1,83 ampere. Sekarang yang B, Q-nya berapa? Q-nya sama dengan 60 mikrokolom. Kita jadikan kolom, maka dibagi 1 juta. Sehingga kalau dipangkatkan sama dengan 60 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dalam waktu 3 detik, jadi T-nya sama dengan 3S. Nggak usah dirubah karena sudah detik ya. Kita masukkan rumus, I sama dengan Q dibagi T. Sama dengan 60 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi 3S. Kita lihat ya, yang mudah, 60 dibagi 3 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6 kolom per S atau ampere, sehingga hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5 ampere atau 0,00002 ampere kalau dibuat desimal. Contoh kedua, berapakah muatan listrik yang mengalir bila kuat arus 0,5 ampere dalam waktu 2,5 menit, 2,5 menit. Kita kerjakan, diketahui kuat arus 0,5 ampere, kita tulis I sama dengan 0,5 ampere. Waktu berarti kita tulis T sama dengan 2,5 menit sama dengan berapa detik? 2,5 kali 60 sama dengan 150 detik atau sekon. Yang ditanya apa? Muatan listrik, berarti simbolnya adalah Q. Q sama dengan berapa? Kita jawab, Q sama dengan I kali T, sama dengan 0,5 kali 150, setengahnya sama dengan 75 kolom. Kita bahas sekarang hukum Kirchhoff. Bunyinya, arus yang masuk sama besar dengan arus yang keluar. Atau ditulis IM sama dengan IK. Coba kita lihat contohnya kalau ada arus yang bercabang seperti ini. Pertama yang masuk 7 ampere, keluar 5 ampere, masuk lagi 12 ampere, keluar lagi 9 ampere. Berapakah yang keluar di sini? Berapakah kuat arusnya? Kita cari IM sama dengan IK. Kita lihat panah yang masuk dulu, 7A, 7 ampere, ditambah 12 ampere, itu yang masuk, sama dengan 5 ampere ditambah 9 ampere, dan dicari berapa itu yang belum diketahui ya, I-nya. 19 ditambah 14 ditambah I yang ditanya. Sehingga I sama dengan 19 dikurang 14 sama dengan 5 ampere yang belum diketahui. Sekarang kalau ada soal seperti berikut gambarnya, berapakah I yang belum diketahui? I masuk 25 ampere,
Kemudian cabang ini 8 ampere. I1 berapa? Yang ditanya ini I2 berapakah? I2 bercabang 7 ampere. Kemudian masuklah I3. Dan ditanya I4 dan I5. Ingat kuncinya selalu I masuk sama dengan I keluar. I5 berarti sama dengan I masuk, yaitu berapa? 25 ampere. Kemudian I4 kita lihat cabangnya dari I5 dikurang 20 ampere. 25 dikurang 20 maka I4 sama dengan 5 ampere. I3 itu sama dengan berapa? Kita lihat cabangnya dari sebelumnya, yaitu 7 ampere ditambah 8 ampere sama dengan 15 ampere. I2 sama dengan, kita nggak tahu karena yang tidak diketahui banyak ya. Kita cari I1 dulu, sama dengan 20 ampere dikurang I3. 20 ampere dikurang 15 ampere sama dengan 5 ampere. Sehingga I2 sama dengan 25 ampere dikurang 8A dikurang I1. 25 ampere dikurang 8 ampere dikurang 5 ampere sama dengan 12 ampere. Lihat percabangannya, I masuk sama dengan I keluar. Ini yang pertama ya, 25. Ini 15. Maka yang keluar pun 15, yang masuk 15. Ini yang ketiga, I4 dan 20, maka sama dengan I5 yaitu 25 ampere. Bagaimanakah arus listrik? Dapat mengalir dalam waktu cukup lama melalui penghantar. Hal itu dapat kita analogikan seperti air yang mengalir ke bak mandi karena perbedaan tekanan. Sebab tandon yang ada di rumah kita posisinya selalu di atap rumah. Jadi tempat tinggi ke tempat rendah. Analogi tersebut mengatakan bahwa arus listrik dalam penghantar membutuhkan beda potensial agar dapat terus mengalir. Beda potensial dalam kelistrikan disebut dengan nama tegangan. Baterai adalah merupakan alat yang memiliki beda potensial atau disebut sumber tegangan karena di antara dua kutubnya memiliki beda potensial sehingga memberikan energi yang cukup bagi elektron untuk dapat bergerak sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Kuat arus yang mengalir dalam rangkaian listrik bergantung pada jenis bahan penghantar yang digunakan. Setiap material logam dalam kelistrikan disebut sebagai hambatan atau resistansi atau resistor. Makin besar hambatan, makin sulit dilewati oleh arus listrik. Maka secara matematis dapat dituliskan
Rumusnya sebagai berikut, yaitu R sama dengan Rho kali L dibagi A. R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Rho hambatan jenis kawat yang digunakan atau bahan, satuannya rho meter. L adalah panjang kawat, satuannya meter, dan A luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Ini adalah daftar hambatan jenis dari berbagai macam bahan. Kamu bisa lihat hambatan jenisnya makin besar, berarti arus yang mengalir makin sulit. Contoh soal, sebuah penghantar terbuat dari bahan X, logamnya X. Panjangnya 4 meter, memiliki luas penampang 0,8 mm persegi. Hitunglah hambatan jenis bahan X bila hambatan listriknya 200 ohm. Kita bisa kerjakan, diketahui panjang bahan, kita tulis L sama dengan 4 meter. Luas penampang berarti A ya simbolnya, 0,8 mm persegi, kita jadikan meter persegi, 0,8 kali 10 pangkat min 6. Kenapa min 6 dibagi sejuta? Karena mili itu 1000, tapi itu kuadrat, berarti pangkatnya jadi min 6. Hambatan listriknya R sama dengan 200 ohm. Yang ditanya adalah Rho, hambatan jenis. Dijawab, R sama dengan Rho kali L dibagi A. (200) sama dengan Rho kali 4 dibagi 0,8 kali 10 pangkat min 6. Jadi 4 Rho sama dengan 200 kali 0,8 kali 10 pangkat min 6. Rho sama dengan 200 kali 0,8 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4. Hasilnya Rho sama dengan 200 dibagi 4 sama dengan 50 kali 0,8 kali 10 pangkat min 6. 40 kali 10 pangkat min 6. 50 kali 0,8 4 kali 10 pangkat min 5 ohmmeter. Demikian materi kali ini, semoga kalian paham mengenai listrik dinamis bagian 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.